Ya oke cuy, balik lagi dengan saya di FR Motai Project. Di video project kali ini saya akan pasang velg ring 17 yang jari-jari di Vario saya cuy. Cuman di sini saya di depan saya ini ada motor Aerox cuy. Enggak Vario saya ya. Ini Aerox. Jadi ini Aerox punya teman saya cuy. Kebetulan motornya dititipin di rumah saya, jadi saya pakai. Tadi sih habis beli bensin ya, terus mampir ya ke sini buat nge-review ini cuy. Jadi lanjut lagi ke velgnya. Nah di sini saya akan ngerakit velg ring 17 cuy, yaitu dari nol ya. Jadi velgnya ini cuy ada di depan ya. Langsung aja saya review cuy velgnya ya. Nah jadi ini saya pakai velg Scarlett cuy, merek Scarlett ya. Scarlett yang WR yang ada list depannya lah pokoknya. Tapi di sini panas yuk, kita pindah di situ aja cuy. Dan setahu saya velg Scarlett itu cukup kuat ya buat ring 17 itu cukup kuat, karena harganya itu lumayan tengah-tengah lah dia, enggak yang mahal banget, enggak yang murah banget gitu. Di atasnya Virosi, di atasnya Jinve atau apapun atau yang lain. Pokoknya Scarlett itu menurut saya yang tengah-tengah cuy. Dan setahu saya teman saya ada yang pakai, terus lihat orang-orang juga itu cukup kuat cuy velg Scarlett ya. Cuman tergantung pemakaiannya ya, kalau kuat apa enggaknya. Tapi setidaknya kalau dibuat ngehantam jalan enggak rata dikit itu ya cukup kuat lah. Jadi langsung aja lah saya buka cuy. Nah ini dia cuy untuk bentuk velgnya ya. Jadi ini saya ngambil yang tipe WR ya. Tuh di pinggirnya itu ada lips bibir velgnya. Jadi ya menurut saya looknya lebih bagus yang kayak gini ya daripada polosan yang WM kalau nggak salah. Kalau yang nggak ada lips velgnya ya. Jadi saya beli yang warna biru cuy, yaitu biru biasa sih. Jadi nyesuaiin sama motor saya ya, warna variasi lainnya. Jadi kayak gini cuy untuk penampakan velgnya ya. Ini cukup kuat sih ya, kayak velg pada umumnya sih. Ini ada tuh ya, ada tulisan kayak gini, warning apa ini, yang pakai bahasa Inggris. Dan oh ya, ini itu ukurannya saya beli 140 cuy, depan belakang ya, dua-duanya ini sama. Jadi saya pengen itu nanti looknya sama 140 gitu cuy, cuman beda ukuran bannya doang. Jadi kayak gitu ya. Ini untuk lingkarannya itu kayak gini ya. Ya ini recommended sih bagi kalian yang dana pelajar, tapi mau ngerakit ring 17 baru. Kalau kalian beli di marketplace atau di Facebook itu kan kurang menikmati proses lah, atau kurang puas biasanya. Kalau enggak itu biasanya ini, kalau di Facebook itu udah geol cuy, entah rujinya patah, kalau enggak ya harus nyetelin lagi ya, kayak gitulah, pasti ada minusnya kalau udah bekas rakitan orang lain. Jadi kalau gini itu masih fresh cuy.
Jadi recommended lah bagi kalian yang mau beli atau ngerakit velg baru. Saran saya sih mending beli sekarat ya. Ini recommended banget cuy. Dan produknya juga bagus sih. Finishingnya juga keren. Menurut saya sih bagus-bagus saja ya. Dan di sini juga ada stikernya. Tuh ada stikernya. Jadi ya menurut saya sih recommended buat kalian yang mau ngerakit velg ya. Ya jadi kayak gitu cuy untuk lingkarannya ya. Dan saya bahas juga tromolnya itu pakai apa nanti. Duluan ada di jok cuy. Nah ini dia cuy. Untuk si tromolnya itu saya pakai ini cuy, merek Virosi cuy. Tuh. Pakai merek Virosi ya. Tapi ini buat vario. Buat vario tapi mereknya Virosi gitu. Dan ini tuh tromol sebenarnya udah lama cuy, udah kalau kalian subscribe saya dari lama itu saya pernah COD velg ring 17 dulu banget itu konyol banget video saya. Itu saya pernah COD velg ring 17. Nah velg itu cuy, bekas velg itu ya. Nah velg itu sekarang itu udah peyang cuy, karena dulu pernah kena lubang di pantura. Jadi yang tersisa itu tromol depan doang cuy, tromol depan sama lingkaran depan. Lingkaran depan itu pun itu agak ini ya, agak kurang masih geol lah, kurang sempurna gitu. Jadi yang tersisa masih sempurna itu cuman ini, si tromol depannya. Kalau tromol belakangnya itu dulu di sininya ini cuy, dia apa sih kalau di bahasa Indonesianya ya, pokoknya kalau di bahasa Jawanya itu cuil gitu. Dia patah lah di sininya ya, patah sedikit sih, cuman itu lumayan jadi problem. Jadi yang tromol lamanya itu saya jual cuy. Jadi kayak gitu ya. Ini yang depan itu saya pakai Virosi itu. Nah ini juga saya sudah cat cuy. Sebenarnya merek Virosi itu kan warnanya chrome ya. Ini saya cat biar kayak velg velg tromol ori cuy, ori Thailand itu ya. Ori Thailand itu kan warnanya gini ya, kayak silver gimana gitu. Silver ya, warna silver gitu, silver dove gitu. Nah di sini saya cat, terus saya ya kasih stiker kayak gini sih. Jadi kayak gitu cuy. Oh ya, bagi kalian yang mau pakai tromol yang lain itu sebenarnya bisa aja cuy. Pakai tromol Supra itu juga bisa. Terus pakai tromol kalau sekarang itu pakai Trusty yang kecil itu ya, atau penyebutannya zaman dulu itu tromol becak, cuman sekarang penyebutannya tromol Trusty gitu. Nah itu bisa juga cuy, cuman di sini saya nggak pakai tromol Trusty atau pakai tromol Supra, karena kalau Trusty itu terlalu kecil cuy. Karena saya pengen ring 17 ini masih bisa dibuat keluar kota gitu loh, masih aman gitu. Nah untuk yang tromol belakang itu sebenarnya ada cuy, cuman itu masih bentuk velg ya, yang belakang maksudnya masih utuh velg gitu loh. Yang belakang itu mau saya ambil tromolnya doang. Kebetulan velgnya nggak saya bawa yang belakang ya, yang tromolnya itu, karena saya bawa aerox cuy, itu agak susah ya, nggak ada yang depannya itu. Jadi ntar saya videoin aja, yang belakang itu saya ambil tromolnya gitu. Jadi kayak gitu cuy ya. Jadi kayak gitulah, ntar saya review sama videoin pemasangannya gitu cuy, sama prosesnya lah ya. Jadi kayak gitu cuy. Oke.
Ya oke cuy, dan ini sudah terpasang semuanya ya, dan udah jadi cuy untuk si velg jari-jarinya. Nah jadi langsung aja kita review cuy. Jadi motor saya udah ada di depan ini, penampakannya itu kayak gini ya cuy, untuk pakai velg ring 17 jari-jari. Nah jadi langsung aja saya review cuy untuk setelah pemasangannya. Jadi untuk yang depan dulu cuy. Nah yang depan itu penampakannya kayak gini cuy, tampilannya ya. Saya pakai ban ini, ban 50/90, mereknya Primax cuy. Ini dapat dari Facebook ya, kebetulan dapat harga murah, jadi saya terpaksa pakai merek Primax cuy. Tuh, Primax SK33. Primax kan memang ya, Primax cuy. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu suka ya sama bannya, cuman ya gimana lagi, dapat murah cuy. Dan ini juga tahun pembuatannya masih 2023, termasuk tergolong masih baru. Dan tuh karetnya masih enak banget ya, maksudnya masih nggak keras gitu. Biasanya ban kecil itu sering keras cuy, kalau ini enggak, dan masih ada bulunya. Jadi kayak gitu cuy. Dan ini lumayan tebal banget sih dibanding ban ukuran 45/90 merek Maxxis punya saya itu ya. Itu perbandingannya jauh banget cuy ternyata ya. Dan efeknya itu ini cuy, tuh dari tadi kalau kalian notice itu ya kayak ginilah, pada bolong-bolong terus kanan kiri ya. Ini bolongnya gede banget ya, kayak ya gimana lagi, kalau gak dicoak mentok cuy, itu mentok ya kalau gak dicoak. Jadi kayak gitu cuy. Dan lanjut ke velgnya ya. Ini velgnya itu udah saya jelasin kemarin untuk lingkarannya pakai Scarlett 140, dan penampakannya itu kayak gini ya cuy. Dan jari-jarinya saya pakai TDR, saya beli di tukang ini ya, tukang style velgnya. Kebetulan style velgnya itu nyediain jari-jarinya, jadi saya sekalian beli di situ gitu. Dan ini pakai TDR, ukurannya itu berapa ya, lupa saya, 100 dan setelannya itu setelan silang ya, langkah 2 namanya. Ini beda sama yang biasanya orang style ya, ini 2 silang ya, namanya 2 silang kalau gini. Oh ya, bagi kalian yang pakai kaliper Brembo atau apapun itu yang 4 piston kayak punya saya gini, itu kalian wajib cuy harus ini ya, setel dalam. Tuh kalian bilang aja kalau mungkin kalian nyetel di bengkel atau nyetel sendiri ya, terutama bagi kalian yang nyetel di bengkel, bilang aja cuy, request yang utamain request yang ini setelan dalam cuy. Karena saya ini kemarin itu udah jadi, tapi saya lupa bilang kalau setelannya itu harus setelan dalam. Mau nggak mau ini saya bawa ke situ lagi, terus saya dibongkar lagi cuy, itu terus dibongkar lagi sama si bengkelnya ya, dibongkar, ditata ulang dan dibuat setel dalam. Jadi kayak gitu cuy, ini wajib banget ya, kalau enggak itu mentok cuy. Tuh ini tipis banget loh, tuh tipis banget. Pokoknya ini tipis banget cuy, tapi aman kalau dibuat setel dalam ya. Udah agak mendingan lah jaraknya. Nah oke cuy, dan lanjut lagi ke belakang ya. Untuk yang belakang ini saya pakai ban ini, ban Maxxis. Sama sih bannya ini sama yang saya pakai di velg Palang kemarin itu, jadi sama aja.
Jadi ini ukurannya itu 60/80, merek Maxxis. Dan ini nggak bisa dituples ya, pakai ban dalam. Saya pakai ban dalam merek Aspira. Ya Aspira. Ya jadi kayak gitu cuy. Dan velgnya ukurannya sama yang kayak jelasin saya kemarin itu. Terus rujinya ini saya pakai TDR juga cuy, cuman ini TDR yang bekas saya dulu ya, jadi kebetulan katanya masih bisa dipakai, enggak yang karatan sampai parah banget yang bagian apa buat nyetelnya itu. Kata bengkelnya disuruh pakai ini aja gak apa-apa gitu cuy, jadi kayak gitu ya. Dan tromolnya ini saya pakai tromol merek VND cuy, merek VND ya, VND yang ya merek VND yang non ini ya, non apa bolong-bolong itulah, non coakan. Jadi kayak gitu cuy. Penampakannya itu kayak gini ya, dan ini keren banget cuy. Tuh, menurut kalian gimana cuy? Masih kerenan ini apa pakai talang gitu? Kalau menurut saya sih bagusan pakai ini ya, karena sangat Thailand banget gitu, ala-ala Thailand gitu. Apalagi ditambah knalpot ini Kou ya, Kou original Thailand, enggak original sih, maksudnya ala-ala Thailand. Nah oke cuy, untuk project velgnya itu kayak gitu ya. Jadi mungkin saya bahas ini ya cuy. Ini ada yang baru juga, emblem cuy ya, itu emblem. Saya baru pasang emblem vario, kok vario sih, emblem klik yang titanium ya cuy. Ini saya baru pasang juga. Ini saya kasih detailing gitulah. Ini FI idling stop, karena emang motor saya idling stop gitu. Saya kasih ini cuy yang titanium warna biru ya, sama ini juga ntar saya kasih linknya juga cuy. Ini bagi kalian yang mau beli bisa lewat link itu aja, biar gak kesusahan gitu cuy carinya. Dan ini terpercaya ya, ini warnanya biru cuy, tuh bagus banget cuy warnanya. Ini klik terus ya kayak gini sih emblem. Di sini saya kasih 125i atau I atau apa penyebutannya, karena emang motor saya basicnya kan Vario 125 kan gitu cuy. Jadi menurut kalian gimana cuy? Ada warna biru di body sama velgnya warna biru itu keren banget atau enggak gitu, apa aneh gitu cuy? Menurut saya sih keren ya. Dan ya kayak gini sih cuy untuk penampakan si motor saya sekarang ini ya. Oh iya, sama ini juga cuy, saya habis repaint radiator cuy. Dan ini radiatornya itu kayak gini ya, saya repaint warna hitam, terus saya kasih baut-baut ya campuran sih. Ini ada bekas baut saya dulu, baut probel ya. Dan ini saya beliin juga baut 2 kunci buat bracket si radiatornya ya. Saya kasih detail-detail sedikit lah, biar agak ada krom-kromnya gitu loh cuy, nggak standaran banget gitu cuy. Dan ini saya repaint itu kebalik ya, kebanyakan orang kan di repaint yang di sininya warna silver, kalau di sininya warna hitam, atau kalau enggak itu di silverin semua. Kalau saya enggak sih, ini saya terinspirasi dari ini ya, mobilnya ini Silvia S15 nya Bang Ziko cuy. Nah itu di videonya Bang Ziko itu pernah cuy, nggak tahu sih videonya yang apa ya dulu, lupa sih saya. Pokoknya video, kalau nggak salah itu video yang PPKM yang dia project gabut itu, dia ngeripain intercoolernya cuy, intercooler si S15 itu direpaint warna hitam, terus yang kisi-kisinya itu warna hitam, terus yang yang
yang samping kanan kirinya itu yang kayak giniannya itu masih warna bawaan aluminium gitu, masih silver. Nah jadi saya terinspirasi dari situ cuy. Dan katanya Bang Ziko sih, ini sih teori konyol ya sebenarnya. Katanya warna hitam itu bisa menyerap, maksudnya menyerap panas gitu loh cuy, menyerap panas yang berlebihan gitu di area suhu sekitar ya. Jadi kalau malam-malam itu dipakainya bagus cuy, karena menyerap udara sekitar yang dingin gitu, gampang menyerap lah. Kalau posisi panas gini, posisi siang sih juga bisa menyerap gitu, dan bisa diserap dan dimasukin ke kipas gini. Jadi kayak gitu sih. Gak tahu sih, ini teori konyol saya sih. Radiator intercoolernya udah warna hitam, dan yang gue tahu ini warna hitam dia untuk pas lagi diam itu dia lebih dingin. Kalau misalnya lagi ada angin masuk malah justru lebih panas. Tapi karena di Jakarta ini lebih banyak keadaan diem, kayak lagi macet gitu, lagi lampu merah, jadi warnanya hitam aja biar lebih efisien. Dan jadi kayak gitu ya untuk idenya. Saya terinspirasinya dari situ. Dan kalau kalian mau niru juga gak apa-apa cuy, keren kok tuh, tanpa perlu kalian pakai ini cover radiator, itu keren cuy. Itu standaran gini keren anjir ya. Jadi kayak gitu doang sih cuy untuk video penjelasan kali ini. Lebih ke video update motor saya sih ini. Jadi kayak gitu cuy ya. Mungkin kalau kalian mau ada yang ditanyain, tanyain aja di kolom komentar cuy, atau DM Instagram saya, ada di bawah itu ya, saya kasih linknya, ada di deskripsi. Jadi kayak gitu cuy ya. Sekian, terima kasih telah menonton video saya.